Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Effendi Atmojo. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi ketidaktahuan si penulis ejaan tersebut, keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Contoh bisa dilihat sendiri kan, ada servis, apotek, dan aksesoris. Itu bisa dilihat sendiri. Mana yang benar, mana yang salah. Yang kiri itu salah, yang kanan itu benar. Yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, tulisan. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanpa petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Yang kedua, ada kalimat. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Yang ketiga ada struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya saja definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi, seperti definisi pernikahan, usia muda atau narkoba, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Yang keempat, ada kemudahan. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau kurung buka sama persis. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung, proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiatisme. 5. Kepanjangan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kutipan tidak langsung. Alasannya karena kutipan langsung semua ide dan redaksinya secara utuh kita ambil, sedangkan pada kutipan tidak langsung kita hanya cukup mengambil idenya tersebut. Contoh kutipan langsung. Nah, bisa dilihat sendiri kan contohnya kayak gitu. Itu yang pertama ada contoh kalimat kutipan langsung. Yang bawahnya itu ada contoh kutipan tidak langsung. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Nah, dan perbedaan dari bibliografi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kode terbit. Nah, itu dari contoh
biografi dan contoh bibliografi. Bisa dilihat kan? Seperti itu contohnya. Contoh biografi, ya, saya bacakan aja ya. Pangeran Harya Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro. Lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda pada 8 Januari 1855, tepatnya pada umur 69 tahun. Pangeran Diponegoro semakin dikenal ketika memimpin Perang Diponegoro atau yang bisa disebut Perang Jawa, tepatnya tahun 1825 sampai 1830. Saat melawan pemerintah Hindia Belanda, bahkan bisa dikatakan jika perang tersebut tercatat sebagai perang dengan jumlah korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Contoh bibliografi, Ibeng Pramana itu di titik koma ATTN 1985 ya, seperti itu kurang lebih. Langsung lanjut ke nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contohnya. Jam. Jam menunjukkan makna durasi atau jangka waktu. Contohnya, Dedi belanja selama 3 jam. Pukul menunjukkan makna waktu tertentu dan atau suatu peristiwa yang akan terjadi. Contohnya, Aldi pergi ke kantor pukul 07.00. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa itu bermakna. Lambang bunyi kuda memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa ditunggangi. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor ketidaktahuan penulis mengenai penggunaan tanda koma tersebut. Contohnya itu, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Terus ada dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Yang keempat, Budi membeli sampo, odol, dan sabun. Yang kelima, tetap tenang meskipun banyak masalah. Itu salah itu. Itu yang salah itu kan ventili atau dari tanda komanya. Yang nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2. Pada dasarnya, tanda titik 2 juga banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Kan tetapi secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Antara lain, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan, misalnya. Yang pertama, anak-anak diminta mengumpulkan bunga-bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar taman itu. Mawar, melati, dan kenanga. Yang kedua, anak-anak berandalan itu berhasil mengepungnya dan saat itu Syahrul hanya punya 2 pilihan, bertarung atau berteriak. Tanda titik koma dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara, itu, meskipun, dan seterusnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, senja sudah turun, kandang ayam belum ditutup, Abidin menyapu halaman, Tasya menyirami bunga, Nafa menanak nasi. Yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring dan berikan contoh kesalahan beserta pembenarannya. Sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring dikarenakan ketidaktahuan penulis atau tidak terbiasa menggunakannya
dalam penulisan. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku dan atau sebuah kalimat. Jadi bisa lihat sendiri kan contohnya. Itu ada cerita kasih tak sampai Siti Nurbaya, novel karya Merah Rusli yang melegenda. Yang nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan penulisan yang sering terjadi dalam karya tulis yaitu kesalahan penulisan huruf kapital dan ejaan. Contoh konsonan. Dia begitu khawatir atas masa depannya sendiri. Itu benar. Dan dia begitu khawatir atas masa depannya sendiri. Itu salah. Karena yang benar itu pakai KHA, khawatir. Dan contoh vokal. Portugal itu kan gak boleh singkat. Harusnya kan digabung, ada A-nya kan digabungkan. Jadinya tuh Portugal. Yang benar tuh Portugal merupakan negara yang terletak di benua Eropa. Nah, itu benar. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.